minum lili. Perkenalkan, nama saya Patrick. Perkenalkan, nama saya Petrokai. Perkenalkan, nama saya Valentinus Mal. Perkenalkan, nama saya Anis Bulak. Perkenalkan, nama saya Anis Bulak. Halo semua, saya Johannes Fresdaga. Perkenalkan, nama saya Maria Kedang. Halo, perkenalkan nama saya Filia Bego. Halo, nama saya Angel Toy. Halo, perkenalkan, nama saya Fitriania. Pada perhitungan simpang apil dan simpang biasa, kami melakukan perhitungan terhadap semua kendaraan yang beroperasi di simpang tersebut. Maka dari itu, kelompok kami dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil yang banyaknya sesuai dengan lengan simpang. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang yang bertanggung jawab terhadap masing-masing lengan simpang sesuai dengan arah lalu lintas. Untuk simpang apil, kami juga mengambil data waktu siklus dengan cara mengambil rekaman video lampu lalu lintas, kemudian dijadikan acuan untuk melihat waktu siklus. Langkah berikutnya, kami melakukan survei lokasi secara langsung dengan pengukuran terhadap lengan simpang dan median, serta melalui Google Earth untuk menghitung kemiringan jalan pada simpang apil dan simpang biasa. Kami dapat dari fase pertama dari jam 5 sampai jam 6, fase kedua dari jam 6 sampai jam 7, dan fase 3 dari jam 7 sampai jam 8. Inilah tabel perhitungannya. Ada kode pendekatan utara, selatan, timur, barat. Ini ada arah, belok kiri, lurus, dan belok kanan. Itu ada KKR, yaitu kendaraan ringan, belok kiri 61, lurus 90, dan belok kanan 82. Ini ada terlindung, EKR-nya 1, terlindung 61, dan ini ada IKB, yaitu kendaraan berat. Terlindung, terlawan, EKR-nya 1,3. Itu ki sepeda motor, yaitu EKR-nya 0,15 dan 0,4. Itu berikutnya ada ki KBM, yaitu total arus kendaraan per jam, dan ada terlindung, yaitu SMP per jam, terlawan SMP per jam. Berikut ada RBKI, itu rasio belok kiri. Rasio belok kiri yang pertama itu ada 0,23, 0,23, 0,06, dan 0,10. Berikut ada RBKA, yaitu rasio belok kanan, ada 0,34, 0,34, 0,15, dan 0,3. Selanjutnya ada kendaraan tak bermotor, yaitu KTW, dan KTW adalah arus kendaraan tak bermotor, RKTB adalah rasio kendaraan tak bermotor. Lakukan perhitungan yang sama pada fase kedua dan fase ketiga, seperti fase pertama. Ini adalah jenis kendaraan, ini EKR untuk pendekatan, terlindung, dan terlawan yang sudah dipakai pada tabel tadi. Kita lanjut ke berikutnya, ada perhitungan kapasitas. Kita lanjut ke perhitungan kapasitas. Kapasitas di sini ada ki lebar LE dan SO. Untuk ki-nya 72, 742, 576,
214, 1845. Terus ada lebarnya dan lebar efektifnya. Untuk fase pertama utara, fase kedua selatan, fase ketiga timur, dan fase keempat barat. Ada lampu lalu lintas yaitu hijau, merah, kuning. WHH-nya adalah 28 dan C-nya adalah 138. Untuk kode pendekatannya adalah utara, selatan, timur, dan barat. Waktu hijau dalam fase pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Tipe pendekatannya ada tipe. Untuk rasio kendaraan belok, di sini adalah rasio kendaraan belok kiri dan rasio kendaraan belok kanan yang dipakai di arus pada simpang apil. Terus ada arus belok kanan dari arah ditinjau dan dari arah berlawanan. Lebar efektif kita sudah hitung tadi pada tabel di atas, dan arus jenuh dasar ada 2580, 1830, 5160, 5400. KS-nya ada 0,95 dan FUK-nya ada 0,83, FG-nya ada 0,98, 0,98, 0,93, FP-nya ada 11, 0,921, FBKI-nya ada 0,96, FBKA-nya ada 1,09. Arus jenuh yang disesuaikan SMP per jam. Untuk arus kejenuhannya ada 2089,35. Berikutnya ada arus lalu lintas atau Q, itu 315. Terus ada rasio arus yaitu 0,15, rasio fase 0,20. Terus waktu hijau per fase 31,01, kapasitasnya C 360,15. Derajat kejenuhannya 0,87. Kita melakukan perhitungan yang sama pada fase kedua dan fase ketiga. Lakukan perhitungan yang sama pada yang terdapat pada fase 1. Yang berikut kita masuk ke dalam form tundaan, yaitu di mana terdapat 4 fase, yaitu ada fase utara, selatan, dan fase timur dan fase barat. Di mana kita melakukan pengukuran waktu terhadap waktu lalu lintas, yaitu ada hijau, merah, dan kuning. Untuk waktu lampu hijau di fase pertama terdapat 25 detik dan fase kedua 25 detik. Untuk fase ketiga 30 detik dan fase keempat 30 detik. Untuk lampu merah fase pertama 4 detik dan fase kedua 4 detik dan fase ketiga dan fase keempat juga 4 detik. Untuk lampu kuning fase pertama 3 detik dan fase ketiga dan 4 juga 3 detik. Untuk Q-nya lebar efektif dan lebar, dan SO-nya kita sudah melakukan perhitungan pada perhitungan kapasitas. Masuk ke dalam tabel perhitungannya. Untuk fase pertama di sini terdapat kode pendekatan yaitu utara, selatan, timur, dan barat. Arah lalu lintas yaitu Q. Untuk arah lalu lintas kita sudah melakukan perhitungan kapasitas di perhitungan awal, dan untuk kapasitas C, perhitungan kapasitas juga kita sudah melakukan pada perhitungan awal. Untuk derajat kejenuhan juga kita sudah melakukannya pada perhitungan kapasitas. Untuk rasio hijau RH didapatkan dari fase hijau dibagi dengan nilai C. Untuk nilai NQ1, baik untuk nilai NQ1 didapatkan dari, dan untuk nilai NQ2 didapatkan dari nilai C dikali dengan 1 dikurangi dengan rasio hijau dibagi dengan 1 dikurangi dengan rasio hijau dikali dengan derajat kejenuhan
terus dikali dengan arah lalu lintas, dibagi dengan 3.600. Untuk NK-nya, kita jumlahkan antara NK1 dan NK2 sehingga mendapatkan NK. Dan untuk nilai NK 22, untuk panjang antrian didapatkan dari nilai NK dikali dengan 20 dibagi dengan lebar efektif. Untuk rasio kendaraan dari NT RKA didapatkan dari 0,9 dikali dengan nilai NK dibagi dengan nilai C, yaitu arah lalu lintas, dikali dengan nilai C dikali dengan 3.600. Untuk jumlah kendaraan terhenti yaitu NKH SMP didapatkan dari penjumlahan arah lalu lintas dikali dengan rasio kendaraan terhenti. Untuk tundaan lalu lintas rata-rata dapatkan dari nilai C dikali dengan 0,5 dikali dengan 1 kurang nilai rasio hijau pangkat 2 bagi 1 kurang rasio hijau dikali dengan derajat kejenuhan ditambah dengan NQ1 dikali 3.600 terus dibagi nilai C. Untuk tundaan geometri rata-rata didapatkan dari 1 kurang rasio kendaraan terhenti dikali dengan nilai PB 0,57 dikali 6 dan ditambah dengan rasio kendaraan terhenti dikali 4. Untuk jumlah kendaraan terhenti itu didapatkan dari arus lalu lintas dikali dengan rasio kendaraan terhenti sehingga mendapatkan jumlah kendaraan terhenti. Untuk tundaan rata-rata didapatkan dari tundaan lalu lintas rata-rata ditambahkan dengan tundaan geometri rata-rata. Untuk tundaan total didapatkan dari arah lalu lintas dikali dengan tundaan rata-rata sehingga mendapatkan tundaan total. Baik untuk perhitungan fase, untuk perhitungan fase 2 dan fase 3 sama juga dengan perhitungan fase 1. Baik, yang berikut kita masuk ke contoh perhitungan simpang pertigaan. Simpang pertigaan sama dengan simpang apil, ya menggunakan 3 fase di mana setiap fasenya kita ambil selama 1 jam. Ini adalah data dari hasil survei lapangan di mana ada tipe kendaraan yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, kendaraan tak bermesin. Untuk pendekat bagian utara belok kiri jumlah kendaraan ringan ada 86, untuk belok kanan ada 139. Dan untuk kendaraan berat belok kiri ada 3, belok kanan ada 9. Dan untuk sepeda motor belok kiri ada 286 dan belok kanan ada 584. Untuk kendaraan tak bermotor belok kiri 0,
dan belok kanan ada 3. Untuk pendekat timur dan barat sama juga seperti utara, yaitu ada hasil dari survei, yaitu kendaraan ringan, kendaraan berat, sepeda motor, dan kendaraan tak bermesin. Dan ini adalah hasil dari jumlah ketiga pendekat, yaitu jumlah dari pendekat utara, timur, dan barat. Untuk kendaraan ringannya dijumlahkan sehingga mendapatkan 1.202. Sama juga dengan kendaraan berat dan sepeda motor juga. Untuk fase kedua sama juga seperti fase pertama, fase ketiga juga sama seperti fase yang kita masuk ke dalam contoh perhitungannya. Ini ada arus lalu lintas fase yang pertama. Jalan mayor dari pendekat A, jalan mayor dari pendekat B, terus ada total jalan mayor itu GMI. Terus yang berikut ada jalan minor dari pendekat C. Dan total jalan minor dari jalan minor adalah GMA. Di sini ada GLRS, GBKA, dan Q total. Mana GLRS adalah Q lurus, di mana kendaraan ringan MP kendaraan per jam sebanyak 71, dan untuk SMP per jamnya di sini menggunakan rumus di mana KR dikali dengan SMP per jam yaitu 1, kita mendapatkan hasil 371. Berikut ada kendaraan berat. Kendaraan berat kita melakukan perhitungan sama juga seperti kendaraan ringan, di mana SMP per jamnya yaitu kendaraan berat dikali dengan 1,8 atau SMP per jamnya sehingga mendapatkan hasil. Untuk sepeda motor melakukan perhitungan yang sama terhadap kendaraan ringan dan kendaraan berat. Untuk IKB total ini adalah kendaraan per jam, di mana setiap kendaraan per jam dari kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor dijumlahkan sehingga hasilnya mendapatkan 1.335. Terus untuk SMP per jamnya yaitu setiap SMP per jam kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor juga dijumlahkan sehingga mendapatkan 985,7. Berikut di sini adalah kitot. Kitot didapatkan dari penjumlahan GMI tambah GMA sehingga mendapatkan hasil kitot. Lakukan perhitungan yang sama pada fase kedua dan fase ketiga. Di sini jumlah lengan simpang ada 3, jalan minor dengan LC-nya 5, jalan mayor dengan LA, LB, LAB-nya di sini LA-nya 8,6, LB-nya 9,7, dan LAB-nya 9,15, dan LRP-nya 9,15. Jumlah jalur, jalan minor 2, jalan mayor 2.
tipe simpang 342. LALB tidak dibagi dua karena merupakan jalan satu arah. LC dibagi dua karena merupakan jalan dua arah. LC dan LAB merupakan rata-rata dari L. Ini adalah kapasitas dari channel yaitu SKR per jam yaitu 3200, dan sini ada lebar pendekat rata-rata itu 1,21, median jalan mayor yaitu 1,2, ukuran kota atau FUK 0,88, hambatan samping atau FHS 0,90, dan belok kiri atau FBKI 1106, dan belok kanan FBKA 0,85. Rasio minor total atau FRMI adalah 0,83. Di sini kapasitas C. Dan yang berikut di sini ada kinerja lalu lintas. Di sini ada arus lalu lintas total atau kitot SMP per jam itu 2127, dengan derajat kejenuhan didapatkan dari arus lalu lintas dibagi dengan berikut ada tabel faktor koreksi median pada jalan mayor. Tidak ada median di jalan mayor, tipe median tidak ada, faktor koreksi 1. Ada median jalan mayor dengan lebar lebih kurang dari 3 m, median sempit yaitu 1,05. Berikut ada faktor koreksi ukuran kota. Di sini ada ukuran kota dengan populasi penduduk yaitu sangat kecil, lebih kecil dari 0,1 atau FUK-nya 0,82. Kecil berarti 0,1 sampai dengan 0,5, FUK-nya 0,88. Sedangkan 0,5 sampai 1,0 FUK-nya 0,94. Besar populasi penduduknya 1,0 sampai 3,0 berarti FUK-nya 1. Sangat besar lebih dari 3,0 berarti FUK-nya 1,05.
Baik, sekian dan terima kasih.